Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Culandari. Saya dari manajemen 6C. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai rekrutmen dan seleksi. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung mengenai definisi mengenai rekrutmen. Rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para pelamar yang memenuhi syarat untuk dikerjakan. Sedangkan di sini juga proses rekrutmen dimulai dari pencarian para pelamar dan diakhirinya dengan surat lamaran masuk dari si pelamarnya. Untuk selanjutnya ada hasil proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi. Oke, untuk selanjutnya ada tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya dengan kualifikasi organisasi yang mungkin akan terjaringnya karyawan yang berkualitas tinggi dari yang terbaik. Untuk selanjutnya ada isu-isu dalam rekrutmen, ada 3. Yang pertama adalah proses rekrutmen harus konsisten dengan strategi, nilai, dan visi organisasi. Dan yang kedua adalah proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efisien dan efektif. Dan yang terakhir adalah proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan yang terbaik. Untuk selanjutnya, di sini rekrutmen ada berbagai sumber-sumber internal maupun sumber-sumber eksternal ya. Untuk sebelumnya masuk ke dalam situ, maka kita mengetahui dulu apa sih itu sumber-sumber internal ataupun metode gitu. Sumber-sumber rekrutmen adalah proses di mana para kandidat yang memenuhi syarat seperti jadi di sini adalah tempat di mana kandidat itu yang memenuhi syarat berada, seperti kayak misalnya di perguruan tinggi atau organisasi pesaing. Dan selanjutnya adalah metode rekrutmen. Metode ini adalah cara-cara spesifik yang digunakan untuk menarik para staf yang berpotensial kayak ke dalam organisasi tersebut, kayak misalnya seperti rekrutmen online dan sebagainya ya. Jadi sini langsung masuk aja ya. Ada juga sumber internal dan metode internal. Sumber internal itu ada promosi dan transfer dan juga ada penarikan kembali. Biasanya promosi itu kayak promosi di perusahaan sendiri, atau misalnya kalau misalnya transfer itu biasanya itu ditransfer dari departemen ini kepada departemen yang lainnya gitu. Atau bisa juga penarikan kembali, jadi bisa ditarik kembali. Nah, untuk selanjutnya ada metode internal. Di sini metode internal adalah ada 3, yaitu seperti pengumuman lowongan jabatan. Jadi prosedur ini itu untuk memberikan informasi kepada karyawan adanya lowongan pada jabatan tersebut. Nah, untuk kedua adalah pengajuan lamaran jabatan. Jadi prosedur ini yang memungkinkan para karyawan yang memenuhi syaratnya agar dapat melamar jabatan yang telah ditentukan. Jadi di sini adalah si karyawannya itu memberikan lamaran gitu, maksudnya memberikan ajuan bahwa saya gitu nanya mampu untuk mengisi lamaran tersebut atau lowongan tersebut. Untuk selanjutnya adalah referensi karyawan. Biasanya referensi karyawan itu para karyawannya sendiri yang secara aktif untuk mengajak teman-temannya atau misalnya saudara-saudaranya, kolega-kolega dan lain-lainnya yang menurut mereka itu berpotensial kepada lowongan tersebut. Jadi mereka bisa mengajukan surat lamarannya gitu. Yang selanjutnya ada juga keuntungan rekrutmen internal, yaitu sepertinya kayak misalnya biayanya relatif lebih murah, Dan yang kedua adalah organisasi mengetahui pekerja yang memiliki kemampuan untuk jabatan yang kosong tersebut. Jadi di sini organisasi mengetahui siapa sih yang layak untuk jabatan tersebut gitu. Yang selanjutnya adalah pekerja memiliki motivasi yang tinggi karena mengetahui kemampuan peningkatannya. Yang selanjutnya adalah pengembangan karir. Itu jelas karena pengembangan karir itu biasanya kalau misalnya kita memiliki atau dipromosikan gitu untuk jabatan tersebut, pasti karirnya akan tinggi ya. Yang selanjutnya adalah meningkatkan moralitas kerja karyawan, bahwa ia diperhatikan dan dipromosikan. Untuk ada kerugian juga di sini, yaitu seperti tidak selalu memberikan perspektif baru. Biasanya itu
orang-orangnya itu tidak berkembang gitu. Jadi ide-idenya hanya yang masuk ke organisasi itu hanya ide-ide itu aja, seperti itu. Kayak yang kedua adalah staf yang dipromosikan akrab dengan bawahannya, sehingga ia itu mau memberikan kewenangan dan kekuasaannya itu merasa enggan gitu, karena mereka itu sebelumnya akrab. Dan yang selanjutnya ada sumber-sumber rekrutmen eksternal ya. Di sini sumber-sumber rekrutmen internal itu ada misalnya dari sekolah menengah atas, sekolah menengah umum atau sekolah menengah kejuruan. Biasanya kalau sekolah itu si sekolahnya atau kepala sekolahnya itu biasanya bekerja sama kepada perusahaan si A atau B gitu. Jadi mereka itu mempromosikan bahwa di sini ada kerja atau lowongan gitu. Jadi bagi murid-murid yang mau lulus gitu bisa menawarkannya. Yang selanjutnya adalah mantan karyawan, pengangguran, dan wirausahaan dan lain-lainnya ya. Untuk selanjutnya ada metode rekrutmen eksternal. Di sini metode ini diantaranya adalah pelamar yang datang atau surat lamaran yang masuk kepada perusahaan tersebut, atau biasanya ada rekomendasi karyawan dan juga iklan. Biasanya di sini perusahaan itu sering banget menggunakan iklan-iklan gitu ya. Dan ada juga melalui internet, rekrutmen internasional, dan lembaga pendidikan, dan lain-lainnya. Rekrutmen eksternal itu juga memiliki keunggulan, salah satunya adalah memiliki gagasan dan pendekatan baru. Biasanya kalau misalnya untuk orang-orang yang masuk ke dalam perusahaan itu memiliki gagasan dan ide-ide yang mungkin bisa membantu perusahaannya lebih maju gitu. Dan selanjutnya adalah pekerja mulai dengan lembaran bersih dan memperhatikan spesifik pengalamannya. Dan selanjutnya adalah tingkat pengetahuan dan keahliannya tidak tersedia dalam organisasi yang sekarang. Dan selanjutnya adalah menghindari subjektivitas. Ada juga di sini kelemahannya, yaitu adalah membutuhkan biaya yang besar, tentu waktu yang lama. Di sini waktu yang lama ya, karena kan mulai dari kayak misalnya kita memposting ada lowongan sampai dengan proses seleksi dan keputusan itu pasti menggunakan waktu yang sangat lama ya. Yang selanjutnya yaitu adalah moral dan komitmen karyawan rendah. Selanjutnya ada periode penyesuaian yang relatif lama. Biasanya di sini adalah karyawan-karyawan yang masuk itu penyesuaiannya agak lama dibandingkan dengan kita merekrut dari internal. Biasanya kalau rekrut dari internal itu kita udah si pelamar itu atau misalnya si orang tersebut itu udah mengetahui bahwa oh saya harus seperti ini. Jadi dia udah mengetahui seperti apa sih kebijakan di perusahaan tersebut gitu. Untuk selanjutnya di sini juga sebelum masuk ke rekrutmen, di sini sebenarnya ada alternatif rekrutmen. Salah satunya adalah kerja lembur. Biasanya di sini kerja lembur itu digunakan oleh perusahaan yang enggan mau mengeluarkan biaya seperti kayak misalnya untuk seleksi, untuk rekrutmen atau pelatihan dan lain sebagainya ya. Dan di sini ada juga adalah organisasi pembeli kerja profesional. Biasanya organisasi ini yang menyewakan karyawannya. Jadi menyewakan karyawan pada organisasi lain gitu. Oke, mungkin untuk cukup itu dari seleksi, maka kita akan lanjut mengenai proses seleksi. Yang pertama adalah pengertian seleksi, merupakan aktivitas pemilihan para calon yang dianggap telah memiliki persyaratan atau referensi terbaru. Untuk selanjutnya di sini ada langkah-langkah seleksi ya. Seperti yang pertama adalah penerimaan surat lamaran. Biasanya penerimaan ini untuk memeriksa kecocokan individu itu. Jadi di sini kita memeriksa latar belakang, pengalaman dan sebagainya. Jadi kita bisa melihat seperti apa sih karir atau tugas-tugas yang lain-lainnya. Selanjutnya adalah ujian seleksi. Biasanya ini untuk melihatkan gitu seperti apa sih kemampuan si calon karyawan ini gitu. Seperti kayak misalnya melalui tes tes psikotes, tes pengetahuan mengenai pekerjaan, dan tes kepribadian dan sebagainya. Ada juga di sini adalah pertimbangan referensi. Biasanya di sini ada pertimbangan referensi dari seseorang gitu. Selanjutnya ada juga evaluasi medis, terus wawancara kerja. Di sini biasanya wawancara itu bertukar informasi. Jadi bertukar informasi antara si pewawancara dan si calon karyawan tersebut. Yang terakhir adalah keputusan seleksi. Keputusannya itu seperti apa gitu.
Dan selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses seleksi. Di sini adalah hasil rekrutmen, seperti kayak misalnya mungkin orang-orang yang direkrut atau apa itu tidak sesuai atau gimana gitu. Dan selanjutnya ada penawaran tenaga kerja, bisa juga dengan tantangan etis dan tantangan organisasional dan kemampuan kesempatan memperoleh pekerjaan. Oke, mungkin cukup sekian yang saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.